Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Ananda Saputra, NPM 31J0190004. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Study on the Optimum Machining Condition and Energy Efficiency of a Laser and Set Fillet Milling, yang dimana artinya yaitu studi tentang kondisi pemesinan optimal dan efisiensi energi dari penggilingan fillet atau pemotongan fillet berbantuan laser. Nah, di sini uh, yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu dijelaskan bahwa proses uh, pemesinan berbantuan laser digunakan untuk pengerjaan bahan yang sudah dikerjakan atau bisa dikatakan bahan yang memiliki kekerasan yang tinggi, sehingga dapat dilakukan dengan cara berbantuan laser, gunanya untuk melunakkan benda kerja sebelum dipotong dengan alat potong pada proses pemesinan. Oke, lanjut. Nah, bisa dilihat dari gambar 1 dijelaskan bahwa di sini menunjukkan diagram skematik pada kedua metode pemanasan awal. Metode pemanasan awal pada gambar ini menghasilkan lembar area pemanasan awal dalam arah radial. Jadi ini hanya dapat dikerjakan dengan mesin lebih efisien dalam arah radial daripada ke arah aksial. Dalam proses pemesinan berbantuan laser, ada beberapa strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu metode pemanasan awal. Nah, metode pemanasan awal ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemanasan awal atas dan pemanasan samping. Pemanasan awal atas dapat dikerjakan lebih banyak efisien dalam arah aksial daripada ke arah radial. Nah, sedangkan yang kedua, pemanasan samping ini tidak cocok untuk pemesinan tepi benda kerja karena panas laser sumber utamanya didistribusikan di tepi benda kerja. Gambar bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah proses pemanasan samping. Ini adalah masalah yang tidak boleh dilakukan karena akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam proses pengerjaannya nanti. Oke, bisa dilihat dari gambar yang ketiga ini adalah gambar alur dari sebuah tool atau pahat potong yang warna biru. Ini adalah alur dari alat potongnya, sedangkan dari yang merah ini adalah alur dari laser, alur dari perjalanan lasernya. Oke, adapun yang strategi yang kedua yaitu pendekatan dan strategi pemotongan. Nah, di sini dijelaskan bahwa metode pemanasan awal yang disukai adalah menentukan sebagai metode pemanasan awal teratas. Pada bagian ini, alat dan jalur laser untuk penggilingan fillet berbantuan laser disediakan dengan mempertimbangkan metode pemanasan awal dan perangkat LA mil. Kemudian model laser dengan sumbu tambahan. Umumnya, ketika model laser tanpa sumbu tambahan diperbaiki di luar poros, ketika model laser
tanpa sumbu tambahan berbagai nilai poros, sumber panas laser tidak terus-menerus menyinari bagian atas benda kerja selama pemotongan pilar berbatuan laser, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3, tadi. Dengan demikian, modul laser dengan sumbu tambahan dikembangkan untuk memecahkan masalah ini, dan strategi pemotongan pilar berbatuan laser dirancang untuk menggunakan modul laser dengan sumbu tambahan. Pada gambar 4, pada gambar 4 ini menunjukkan diagram skema sumbu tambahan dari modul laser yang digunakan dalam ini. Sumbu U dan sumbu V dari modul laser dapat berdiri sendiri, bergerak dalam arah sumbu X dan arah sumbu Y. Posisi dari sumber panas laser dapat dikontrol oleh sumbu tambahan. Nah, ini dari gambar 4 ini adalah juga bisa dilihat komponennya. Ini adalah tool atau pisau alat potong, dan sedangkan ini adalah komponen dari lasernya itu. Ini juga adalah komponen dari lasernya, sedangkan ini juga tool atau pisau potongnya. Terus yang kedua itu itu adalah alat dan jalur laser. Alat dan jalur laser. Di sini dijelaskan bahwa alat dan jalur laser itu pemotongan pilar berbantuan laser dengan sumbu tambahan perlu dirancang dengan menggunakan interpolasi linear sebagai gantinya dari interpolasi melingkar, karena tidak mungkin untuk secara bersamaan mengontrol gerakan melingkar alat mesin dengan linear pergerakan sumbu laser. Lanjut dari gambar 5 ini adalah sama dengan yang tadi. Ini adalah alur dari sebuah perjalanan pahat yang sudah kita atur. Ini adalah alur dari sebuah perjalanan pahat. Ini adalah alur lasernya. Oke, lanjut. Yang ini juga. Terus yang ketiga yaitu adalah analisis thermal. Nah, di sini dijelaskan bahwa analisis thermal dilakukan untuk menentukan EDOC dari bahan yang digunakan dalam jurnal ini. Jenis lasernya adalah laser kontinu dan benda kerja terus-menerus dipanaskan dari waktu ke waktu. Tapi dalam suhu thermal, analisis sumber panas laser berulang kali dimasukkan dan dipindahkan dalam pusat di interval 0,01 detik. Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa nilai input laser dengan jenis pulsa menurut interval waktu dan sangat singkat, mirip dengan memasukkan laser terus-menerus. Dalam LAM, menentukan EDOC sangat penting karena efisiensi karakteristik pemesinan dapat terpengaruh tergantung pada zona yang terkena pada panas. Adapun tujuan dari LAM adalah untuk menghapus area mesin yang diinginkan tanpa mengubah sifat material benda kerja mesin setelah pemanasan lokal. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis HAZ melalui thermal analysis atau percobaan pemanasan sebelum laser dibantu pemesinan. Dan area ini di mana perubahan sifat material termasuk transformasi fasa yang diharapkan harus dihilangkan oleh alat potong berikut. Suhu panas awal yang dapat juga merupakan faktor penting dan dapat ditentukan dengan mempertimbangkan kekuatan mekanik bahan yang kaitannya dengan suhu. Itu kekuatan mekanik material menurun secara signifikan di atas suhu tertentu. Titanium. Ini adalah
eh, paduan dari titanium eh, T1-6A I-4V. Nah, di sini adalah eh, eh, grafik dari sebuah paduan titanium. Di sini bisa dilihat bahwa semakin tinggi suhu yang diberikan, maka semakin eh, lunak paduan titanium tersebut. Dan di sini adalah hasil dari analisis dari paduan titanium tadi. Di sini adalah tingkat yang paling lunak dan yang sudah diberikan sinar laser yang paling dekat dengan dari sinar laser yang diberlakukan pada paduan titanium ini. Oke, di sini adalah sifat yang didapatkan pada titanium T164I-4V tadi. Ini adalah sifatnya. Terus yang selanjutnya adalah icon 718. Nah, ini adalah uh, survey low berbasis nikel adalah ini perwakilan yang sulit bahan ke mesin. Ini memiliki sifat mekanik yang baik dan suhunya tinggi. Terus ketahanan korosi yang sangat baik dan kausan yang unggul, perlawanan kekuatan tarik Econet 718 menurut drastis di atas 650 derajat Celcius sampai sekitar 950 derajat Celcius. Ini adalah sifat dari Econet 718 dan ini adalah hasil dari analisis dari Econet. Lanjut ke eksperimen. Adapun yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan eksperimen, yang pertama itu siapkan alat-alatnya terlebih dahulu, terus alat bahannya. Setelah selesai, kita dapat melakukan eksperimen tersebut. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu adalah efek interaksi. Efek dari faktor-faktor pada fungsi objek dianalisis menggunakan paket analisis statistik Minitab. Sebuah efek didefinisikan sebagai perubahan nilai rata-rata ketika faktor eksperimental diubah dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Efek utamanya adalah efek yang mempengaruhi faktor teringkat dari suatu faktor bebas. Yang kedua yaitu adalah persamaan dan optimasi prediksi gaya pemotongan. Nah, di sini adalah dikatakan bahwa model yang dipasang dalam bentuk pemasangan optimal kuadrat penuh adalah dirancang untuk mendapatkan persamaan prediksi gaya potong.
Uh, ini adalah kondisi pemesinan untuk kedua material paduan titanium faktor yang dikodekan tingkat rendah, tingkat sedang, terus tingkat tinggi dengan kecepatan bisa dilihat pada tabel ini dengan kecepatan yang berbeda-beda. Pada tabel 4 ini adalah nilai V dari model akhir paduan titanium dan Econel. Oke, lanjut. Di bawah ini adalah hasil dari uh, dari eksperimen yang sudah diambil. Oke, ini adalah uh, hasil dari uh, paduan Econel 718, sedangkan yang atasnya tadi adalah hasil eksperimen dari titanium alloy. Oke, ini adalah hasil foto yang sudah dilakukan. Ini nampak terjadi cacat pada benda kerja paduan titanium. Sedangkan yang ini adalah hasil dari Econel 718. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.